Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Aswana Duali, dan pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang hasil analisis dan visualisasi data terkait dengan tren film dan TV show Netflix. Nah, ada pula latar belakang kenapa proyek ini diambil, yaitu analisis dan visualisasi data film sangat penting untuk kita pahami karena ini terkait dengan tren industri hiburan, termasuk dengan preferensi penonton, baik itu dari sisi ratingnya, genre, durasi, dan produksi berdasarkan negara. Nah, dengan dataset film yang mencakup beberapa informasi tersebut, eh, kita ingin agar kita bisa menggali pola-pola yang terdapat dalam dataset dan bisa menghasilkan pengetahuan baru ataupun wawasan yang dapat digunakan oleh pembuat film, distributor ataupun pemasar. Nah, proyek ini bertujuan untuk bisa menganalisis distribusi film berdasarkan rating dan genre, memeriksa hubungan antara durasi film dan tahun rilis, serta bisa memahami dominasi dari negara-negara besar dalam produksi film dan serial TV. Gunanya apa? Gunanya bisa memberikan informasi yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan di industri perfilman. Kemudian bagian analisis dan metodologi. Nah, di bagian analisis data merupakan proses untuk mengidentifikasi pola atau hubungan dalam dataset menggunakan teknik statistik untuk mendukung pengambilan keputusan. Nah, dalam proyek ini analisa kita gunakan untuk bagaimana cara bisa memahami hubungan antara atribut-atribut ataupun kolom yakni rating, genre, durasi film, dan tahun rilis. Nah, visualisasi data kemudian akan menyajikan hasil analisis dalam bentuk grafik yang bisa kita kemudian pahami. Meskipun data tersebut kompleks, kita bisa meringkasnya atau membuatnya jadi sesuatu yang lebih sederhana, sehingga bisa membantu dan ataupun melihat pola dan hubungan antar variabel secara lebih intuitif. Nah, apa metodologi yang digunakan dalam proyek ini, yaitu descriptive analytic. Bisa kita gunakan untuk mendeskripsikan data dengan menghitung statistik dasar. Yang kedua, bisa juga predictive analytic untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis, dan prescriptive analytic untuk memberikan sebuah rekomendasi yang tepat. Nah, ketiga metode ini digunakan untuk memahami data, memprediksi tren, dan merekomendasikan apa yang seharusnya dilakukan. Kemudian bagaimana implementasi hasil dan visualisasi data? Yang pertama, dari sisi eksplorasi. Nah, di dalam eksplorasi kita melakukan beberapa tahap. Yang pertama, kita melihat informasi umum datasetnya. Kemudian kita memeriksa jumlah dataset yang hilang. Kemudian yang ketiga, kita mengganti data yang hilang tersebut kemudian diganti dengan data yang sering muncul. Kemudian yang keempat, kita melakukan penyesuaian format data, baik itu dari misalnya format data string, kemudian kita ganti ke format data date dan format data selain itu. Kemudian kita memeriksa kemungkinan adanya duplikasi antar baris. Kemudian kita juga memeriksa kategori pada kolom rating. Misalnya ada kategori yang anomali atau kategori yang di luar dugaan karena akibat dari penggantian data yang sering muncul tadi, atau hal-hal lain yang kesalahan dari awal karena penginputan data. Kemudian yang terakhir, dengan hasil pemeriksaan kolom rating tersebut, kita kemudian memfilter data anomalinya ke dalam kolom rating.
Kemudian selanjutnya setelah kita lakukan pembersihan data, kita melakukan visualisasi data. Nah, bagaimana hasil visualisasi datanya? Yang pertama, kita melakukan visualisasi terhadap distribusi rating film. Jadi berapa jumlah film berdasarkan ratingnya. Nah, ternyata setelah kita analisis dan kita visualisasikan, terlihat bahwa tipe MA dan PG14 mendominasi rating film dengan tipe MA dan tipe MA dan PG14 dengan tipe MA dan tipe 14 mencatatkan jumlah tertinggi yaitu 3.207 film dan lebih dari 2.000 film. Nah, rating seperti PG13 dan tipe PG R juga agak sedikit signifikan, sedangkan kategori lainnya seperti TV Y7 dan seterusnya itu memiliki jumlah rating yang jauh lebih rendah, di bawah 500. Hal ini mencerminkan bahwa penonton memiliki preferensi terhadap konten-konten yang lebih dewasa. Kemudian box plot tahun. Jadi di sini kita ingin melihat tahun rilisnya sebanyak seberapa banyak film yang dirilis berdasarkan tahunnya. Nah, dari grafik tersebut terlihat bahwa sebagian besar film dirilis antara tahun 2000 dan hingga tahun 2020. Nah, sedangkan hal ini mencerminkan bahwa film-film modern cenderung dirilis mulai sekitar tahun 2000 ke atas. Nah, terdapat outlier sebenarnya pada tahun 1940 hingga 1960. Hal ini menunjukkan adanya film yang dirilis pada periode tersebut. Meskipun mulai dari tahun 1960 ke atas mulai ada produksi film, tapi agak tidak terlalu signifikan. Kemudian kita bisa melihat visualisasi distribusi film, baik itu dalam menit maupun berdasarkan seasonnya. Nah, yang dalam menit ini biasanya film, sedangkan yang dalam season biasanya serial TV. Nah, di sini bisa kelihatan bahwa distribusi durasi film dalam menit itu sebagian besar film memiliki durasi antara 60 hingga 120 menit dengan puncak frekuensi atau terbesar pada menit sekitar 90 menit yang tercatat 1280 film. Nah, di sini terlihat bahwa garis merah vertikal menunjukkan posisi durasi film dengan jumlah tertinggi. Kemudian distribusi terhadap serial TV itu distribusi durasi berdasarkan jumlah season. Jadi terlihat bahwa sebagian besar serial TV hanya memiliki 2 season saja. Itu terlihat pada jumlah serial yang mencapai 1793 film. 1793 serial TV. Kemudian selanjutnya kita ingin melihat bagaimana tahun rilis ini memiliki interaksi juga dengan durasi, baik itu durasi terhadap filmnya maupun durasi terhadap serial TV-nya. Di sini kita membuat scatter plot terhadap tahun rilis. Jadi sebagian besar film yang dirilis sejak tahun 70-an hingga 2020 itu memiliki durasi antara 50 hingga 150 menit. Di sini kelihatan adanya bulatan-bulatan yang lebih dominan di antara menit tersebut. Kemudian distribusi serial TV menunjukkan bahwa season yang lebih banyak itu mulai muncul sekitar tahun 2000-an ke atas.
Jadi tahun-tahun sebelumnya itu hanya ada sedikit season yang dimunculkan. Kemudian kita ingin melihat 15 genre di dalam dataset, dan sisa lainnya itu merupakan genre yang digabungkan atas banyaknya genre yang muncul. Di sini kelihatan bahwa genre international movie itu mendominasi dengan persentase sekitar 14,2%, yang diikuti oleh drama, kemudian komedi dan international TV show, serta beberapa genre lainnya. Sementara sisanya yang digabungkan dalam kategori lainnya. Dari sekian banyak kategori itu, meskipun besar, akan tetapi itu kan digabungkan juga, jadi tidak bisa dianggap bahwa genrenya tersebut besar. Itu sekitar 21,4%. Kemudian selanjutnya itu jumlah film dan serial TV berdasarkan negara. Jadi yang kita ambil ini top 10 dan beberapa negara lainnya. Di sini bisa kelihatan bahwa Amerika Serikat itu sangat mendominasi adanya produksi film dan serial TV yang sangat tinggi. Kemudian dilanjutkan oleh negara gabungan lainnya. Kemudian beberapa negara, India, United Kingdom, Japan, dan beberapa negara lainnya yang bisa kita lihat dalam grafik. Kemudian seberapa besar genre yang dirilis setiap tahunnya. Ini dilihat dari top 5-nya saja. Top 5 genre setiap tahun rilis selama 10 tahun terakhir. Jadi di sini bisa kelihatan bahwa sebenarnya international movie dan drama sangat mendominasi jumlah film pada tahun-tahun terakhir. Terutama itu mulai dari tahun 2018. Meskipun sebenarnya di tahun 2015 sudah mulai muncul, atau di tahun 2014 sudah mulai muncul pergerakan yang besar terhadap semua kategori genre. Dan puncaknya itu di tahun 2018. Kemudian mulai menurun. Di sini bisa kelihatan yang paling besar sebenarnya itu lainnya, yang saya sudah jelaskan bahwa lainnya itu adalah gabungan dari beberapa genre. Kemudian pada tahun-tahun saat ini, dekade terakhir itu semua genre cenderung menurun. Terhadap pembuatan filmnya. Kemudian di sini yang menarik adanya genre baru. Genre baru yang muncul yaitu TV drama, meskipun pada tahun 2011 mulai menghilang kemudian muncul kembali. Pada tahun 2011 itu sebenarnya ada action dan adventure, kemudian menghilang dari 5 besar. Bukan menghilang berarti sudah tidak ada lagi action dan adventure, tapi menghilang dari 5 besar film yang dirilis. Kemudian yang muncul kembali 2021 itu TV drama. Nah, apa kesimpulan, kelebihan, kekurangan serta saran yang bisa diambil dari proyek ini? Kesimpulannya adalah bahwa dari analisis grafik dapat disimpulkan bahwa TVMA dan TV14 itu mendominasi rating film, mencerminkan preferensi konten yang lebih dewasa. Kemudian produksi lebih banyak terjadi antara tahun 2000 hingga 2020 dengan durasi film umumnya antara 60 hingga 120 menit dan puncaknya itu pada 90 menit. Kemudian serial TV lebih banyak memiliki 2 season, dengan serial lebih banyak season mulai populer pada tahun 2000-an. Dan international movie dan drama mendominasi genre, sementara Amerika Serikat adalah penghasil utama film dan serial TV, dengan TV drama semakin populer di tahun-tahun terakhir. Kemudian kelebihan dan kekurangannya,
Analisa ini memberikan gambaran yang jelas tentang distribusi film berdasarkan rating genre, tahun rilis, durasi, dan negara. Ini akan memudahkan pemahaman tentang tren dalam film melalui grafik yang mudah dipahami. Namun, faktor seperti platform distribusi, budget, dan kualitas produksi yang juga mempengaruhi popularitas film ini tidak dianalisis dalam grafik ini. Nah, apa sarannya? Sarannya adalah kita ingin agar kedepannya bisa menggunakan dataset lebih besar dan lebih beragam. Nah, termasuk informasi tentang platform distribusi dan budget film. Hal ini dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang bisa mempengaruhi sebuah film. Selain itu, menambahkan data eksternal seperti kritik film, penerimaan penonton ataupun rating dari platform streaming akan memperkaya analisis dan akan memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai performa film di pasar. Nah, sekian dan terima kasih hasil analisis data yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.